tegak lurus itu nemuin gapura. Tapi yang saya heran itu tulisannya gini, selamat datang di Kadipaten Subang. Nah ini kok Kadipaten bukan kabupaten gitu kan. Masuk ke situ, ke Kadipaten Subang itu saya masuk. Cuman ketika masuk gapura itu kayak asap gitu lah, nembus asap. Kayak kita melewati kabut gitu. Ya kabut, lewatin kabut. Nah ketemulah keramaian Om, jadi kayak alun-alun. Banyak orang di situ. Tapi kembali semua orang itu warnanya kuning. Orangnya kayak gimana? Orangnya normal Om. Tapi warnanya kuning. Warnanya kuning. Dan muka mereka itu datar, non ekspresi. Di pinggir jalan ngisi Pak. Tapi datar, muka datar, nggak ada senyum sama sekali. Lampu rumah penduduk. Tapi Mbah. Kenapa Mas? Itu nenek sampean ya. Ada 1457 laka lalu lintas di tahun lalu saat mudik lebaran. Ya walaupun nih, menurut berita tersebut jumlahnya berkurang dari tahun sebelumnya, tapi di tahun ini kita harus waspada. Jangan ngebut-ngebut guys, pelan-pelan aja. Sing penting selamat. Gue doain ya semoga yang mudik nih yang nonton video ini selamat sampai tujuan dan balik lagi ke Jakarta atau tempat kalian asal itu. Selamat semua. Nah hari ini gue kedatangan seorang yang pernah mudik justru tersesat dan dia masuk ke kampung transparan. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Alwan. Halo Om Fajar. Makasih udah datang nih Mas. Saat itu mudik masuk ke kampung transparan, maksudnya gimana? Ya, masuk ke kampung transparan itu semua yang saya sentuh transparan, tembus. Seperti itu. Jadi kayak hologram gitu? Ya, kayak bayangan gitu. Oke. Bentuknya nyata, tapi ketika saya sentuh, nggak bisa. Itu sendirian Tembus. aja saat itu mudik? Sendirian, karena saya terpisah dari teman saya. Kejadian tahun? Tahun 2007. Wow, jadi awalnya tersesat masuk ke hutan gitu ya? Tersesat, terpisah dari teman, masuk ke hutan, terus ketemu perkampungan, tapi manusianya seperti nggak ngeliat saya. Tahu-tahu munculnya di Gedung Sate Bandung lagi. Sebenarnya lewat jalan mana nih Mas Alwan? Ditahan dulu ceritanya Mas. Langsung aja kita mulai guys. Berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Alan boleh ceritain awal mulanya kayak gimana, Mas? Oke. Kejadian ini terjadi di tahun 2007. Waktu itu pas musim mudik lebaran. Tahun 2007 itu awal saya merantau di Jakarta Utara. Waktu itu saya kerja itu di perusahaan alat berat di daerah Jakarta Utara. Itu pertama kali saya kerja setelah lulus STM. Dan cita-cita anak kampung seperti saya itu sederhana sebenarnya. Pengen punya motor ereking. Di saat itu lagi musim-musimnya. Iya, bener Om. Balapan tuh, Kemayoran tuh. Tapi udah mulai disekat ya. Film Sidul aja, ereking. Itu. Pokoknya
motor impian lah waktu itu. Cita-cita sederhana kebeli dan alhamdulillah kebeli. Ya sempat dimodif lah segala macam waktu itu menjelang mudik lebaran. Saya kerja itu di bagian teknik maintenance. Kalau jadi ya kalau ada trouble apa itu saya yang benerin itu di pabrik itu. Tapi minusnya atau nggak enaknya di bagian itu ketika musim libur lebaran itu semua teman-teman saya udah pulang, produksi, office itu udah pulang ya. Teknik itu paling belakang. Jadi teman saya udah pada mudik duluan nih. Saya nggak ada temen nih mudik gitu kan. 2 hari setelah itu kan udah ini besok sudah libur mudik gitu. Dan karena waktu itu pengalaman mudik pertama, saya izin sama kakak saya itu nggak dikasih kalau pulang sendirian. Harus ada temennya lah. Lah temennya siapa mas? Udah pada pulang semua lah mas, pulang kapan? Apa bareng aja? Ah enggak, saya mau naik mobil. Cuman kan lebaran kedua, karena lebaran di sini dulu, istri kan orang sini gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa saya pulang sendiri. Lah jangan. Waktu itu kan usia saya 19 tahun, menjelang 20 tahun, jadi kakak masih khawatir. Ya udah mas, nanti saya nyari teman. Tapi beneran kalau sendirian jangan, ngeri. Nah singkat cerita memang saya kontak beberapa temen yang satu kampung ngajakin mudik bareng. Nah ada tuh yang dia pulangnya mepet ada. Nah yaudah bareng aja ya. Nyot, saya telepon kan. Nyot pulang bareng aja ya. Oh yaudah, nggak apa-apa gitu kan. Lah kamu sama siapa? Saya sendirian. Lah kamu? Saya ada ponakan saya. Oh ya wes gitu kan. Ketemu di mana? Di Cakung. Malam apa gitu. Waktu itu kalau nggak salah malam Jumat tuh. Malam Jumat ya besok. Oh ya wes. Nah ketika hari Kamis kerja terakhir tuh udah prepare pamitan sama kakak saya mau pulang nanti malam. Lah sama siapa? Sama Nyoto. Beneran sama Nyoto? Iya, yang penting jangan sendiri. Oh ya udah, prepare sekitar jam 8:30 lah, jam 8:30 saya berangkat dari Cakung, ketemu perjanjiannya di situ gitu kan. Nah dari situ Nyot, saya belum pernah lo pulang kampung gitu kan, naik motor gitu kan. Ya udah nanti bareng aja, pokoknya saya yang di depan, kamu yang di belakang. Nah dari itu saya ngikutin dia kan di belakang terus. Cuman namanya musim mudik, motor itu jalur Cakung ribuan. Sampai Bekasi, Cikarang, itu berhenti isi bensin tuh di situ. Habis pom, jalan lagi, itu saya kepisah sama inisial S ini, teman saya ini. Kepisah, patokan saya waktu itu cuman ada motor, kendaraan, plat B, itu saya ikutin. Saya ikutin itu. Cuman nggak ada patokan pasti kan. Bahkan gambaran kampung saya lewat jalan manapun saya belum paham gitu. Waktu itu Google Map belum ada mas. Android saya belum punya, mungkin udah ada ya tahun itu 2007, teman saya belum punya. Ya HP kamera lah itu udah ada gitu kan. Nah ketika sampai itu terpisah, sampailah di jalur Pantura gitu mas. Kayak terus saja. Sampai di Pamanukan sama si Bablas, sampai Indramayu. Di Indramayu itu saya berhenti di rest area, saya tanya sama Pak Polisi. Misi Pak, numpang nanya, kalau jalur selatan lewat Bandung, jalurnya sini bukan Pak? Loh bukan. Loh sampai tujuannya mana? Saya tujuannya Cilacap Pak, cuman lewat jalur selatan. Lah bukan, ini mah Pantura Mas. Kesono lurus itu Semarang. Terus Pantura. Jadi jalurnya bukan ini, sampean salah jalur. Nah, terus lewat mana yang bener Pak? Sampean balik lagi aja. Tadi kan ngelewatin flyover Subang tuh. Sampean jangan naik ke atas. Lewat bawah, belok kiri, mentok lah. Nanti ambil kanan. Udah lurus aja, nanti Bandung. Banyak kok pelangnya. Saya pikir sesimpel itu Om. Ketika yowis Pak, saya pamit. Mohon terima kasih. Ya, jalan saya. Sampai pom bensin, saya cari peta. Peta mudik gitu kan. Saya dapat, saya buka.
Cuman ya bingung juga Om, namanya peta begitu kan. Patokan ininya apa? Peta yang paling akurat itu nanya ke orang, nanti saya. Jalan, sudah sampai tempat yang tadi ditunjukin sama Pak Polisi, flyover Subang ambil kiri, mentok ambil kanan, saya lewat situ Om. Sekitar jam berapa nih? Itu di Indramayu itu sekitar 10:30 malam. Untuk ambil kanan, ya Subang itu memang kota Subang itu ya pertama kali saya nginjek Subang itu. Ya masih normal itu, banyak pedagang segala macem gitu kan ya, kehidupan normal. Saya jalan, seingat saya waktu itu ngelewatin kota Subang, apa sih namanya, Bundaran itu ya. Waktu itu saya lurus, itu nemuin gapura. Tapi yang saya heran itu tulisannya gini ya, selamat datang di Kadipaten Subang. Nah ini kok Kadipaten bukan kabupaten gitu kan. Kalau seingat saya kan Kadipaten kan nama dulu ya, sebelum ada Indonesia gitu, sebelum mereka namanya masing-masing Kadipaten kan gitu. Cuman karena jalannya yang tadi tunjukkan jalurnya itu ya, saya masuk ke situ, ke Kadipaten Subang itu saya masuk. Gambarnya masih normal, kehidupan ya rame kota gitu kan. Cuman ketika masuk gapura itu kayak asap gitu lah, nembus asap nembus gapura itu. Kayak kita melewati kabut gitu. Ya kabut, lewatin kabut. Saya sebenarnya tujuannya nyari pom bensin lagi gitu kan, buat stok, takutnya kehabisan bensin. Tapi itu nggak nemu pom bensin. Lurus aja pokoknya sesuai arahan Pak Polisi tadi yang di Indramayu. Sampailah itu ada jalan. Itu ya kalau kita sebutnya banyak perempatan ya Mas, begini nih. Ini saya posisi di sini, itu jalan Sabang 3. Jalan Sabang 3 itu samping kanan kiri itu sawah. Cuman jalan yang paling besar itu yang paling kiri. Paling besar di antara 3 jalan ini. Nah, karena saya di situ nggak ada papan penunjuknya, ini ke Bandung kemana. Nah, saya ikutin pilih yang jalan yang paling kiri itu. Saya ikutin ke situ, masuk. Jalan yang tadinya besar, itu lama-lama ngecilin Om. Ngecilin. Di situ sebenarnya udah ragu, di hati itu ada keraguan. Ini bener nggak? Saya salah nggak? Saya mau nanya, itu nggak ada orang. Mau gedor-gedor tempat penduduk, ada rumah itu nomor, cuman nggak ada orang di luar gitu. Mau gedor-gedor nanya juga sudah jam segitu gitu kan. Tapi suasananya memang sepi, suara kendaraan itu nggak ada suara kendaraan. Itu saya udah masuk ya ke jalan yang paling kiri ya tadi ya, yang paling sisi, yang paling sini, yang pertama itu. Sini. Hutan masuk ke dalam. Saya ngeliat di kejauhan itu lampu-lampu rumah penduduk. Lampu rumah penduduk. Tapi Mbah. apa Mas? Kenapa Mas? Itu nenek sampean ya. Yang mana tuh? Mbah, saya di sini mau cerita pengalaman, Mbah. Ya. Lanjut ya Mas ya. Sebentar, tadi kenapa Mas? Itu nenek sampean, Mas. Nenek saya mah udah meninggal.
Oke, kita lanjut ceritanya dulu aja ya. Ini nanti kita bahas di akhir aja. Nggak boleh diangkat katanya. Oke. Iya yang sampai ke dalam jauh itu saya mau nanya orang ini benar apa jalur Bandung apa enggak, itu satu pun orang nggak saya temukan di situ di hutan itu. Tapi dari kejauhan itu jadi ngare gitu mas, apa sih namanya, lembah ya, jalan itu muter, kelihatan saya di atas ini, kelihatan di sana itu lampu-lampu rumah penduduk itu. Ini sama sekali nggak ada motor, mobil? Sama sekali nggak ada, saya temuin nggak ada, yang saya temuin nggak ada. Saya matiin, saya dengerin ada suara mobil atau apa, itu nggak ada. Oh, waktu itu naik RX-King soalnya. Ranking. Bisa ngacir. Kecepatan penuh mas. Saya pernah tes itu 120-an itu pas jalan yang tadi itu. 120 meter. Tapi itu rumah penduduk jarang. Rumah penduduk itu pas tadi yang di jalan ini ada. Tapi ketika masuk hutan kan nggak ada rumah penduduk. Bener-bener hutan. Kanan kiri gelap, penerangan nggak ada. Yang ada itu asap. Itu terus ada. Nah kembali lagi ke yang tadi saya matiin motor, saya ngeliat jauh, oh di sana. Pikiran saya sampai sana, udahlah saya lanjutin perjalanan nanti aja, pikiran saya. Tapi saya turun, saya cari itu perumahan, nggak ketemu. Ketika sudah sampai bawah, saya matiin motor, saya lihat begini, di kejauhan, ya semakin menjauh. Semakin saya kejar, semakin menjauh. Seperti itu. Semakin kejar jauh, di situ udah timbul, ini bukan jalannya. Gitu kan. Saya salahin motor lagi. Motor sih nggak ada trouble sama sekali, normal. Lampu semua juga nyala. Nah, terus saya balik lagi ke arah balik lagi ke titik. Saya harus nemuin titik awal ini kan. Balik lagi, saya geber motor, was terus sampai titik awal itu di jalan yang cabang 3 ini. Nah, karena saya pikir ini bukan jalan yang ini, saya pilih yang jalan yang tengah ini. Udahlah yang tengah ini mungkin ini. Saya baca doa mesti Bismillahirrahmanirrahim, segala macam baca doa. Sebisa doa yang saya ucap. Jalan masuk di situ, turunan kanan kiri itu rame, ada suara kehidupan, wah ini masuk kampung lah gitu kan, kanan kiri itu. Tapi saya tengok kanan kiri pun belum ada rumah, ya masih hutan. Sampai turunan, seingat saya waktu itu jembatan, ada jembatan kecil. Itu udah terdengar suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah ini kampung. Pengen haus pengen minum banget. Saya mencari warung nih gitu kan. Saya psikorat dengar. Nah begitu lewat jembatan kecil tadi, udah kedengaran suara. Mungkin ada sekitar 1 kilo. Itu banyak orang lewat menuju ke masjid. Saya tahunya mereka menuju ke masjid itu pakai topi kopiah, pakai baju koko. Wah, ini di sini udah lebaran menurut saya. Udah lebaran duluan di sini gitu. Oke, malam lebaran pada takbir gitu pada ya. takbir pawai itu. gitu. Pawai obor mas, pawai obor segala macam itu ada di situ. Nah, ketika saya tanya salah satu orang, ada yang jalan itu berdua tuh, dia bawa anaknya sekitar 8 tahunan atau berapa, dituntun. Pak, masjidnya di mana Pak? Saya tanya. Pak, di sini yang ada yang warung di mana Pak? Tapi orang itu ngerespon saya begini, nengok sambil pegang bulu kuduk. Sambil pegang bulu kuduk, terus begini lagi. Lah, ini
ini orang saya tanya gimana? Oh mungkin saya kurang sopan gitu kan. Karena waktu cuma dikopling, motor nggak dimatiin. Motor tak matiin. Begitu motor tak matiin, saya turun, saya tanya, Pak, di sini yang warung di mana Pak? Gitu kan, ada warung di mana gitu kan. Orang itu kembali lagi begini, kayak nggak ngeliat saya. Orang kayak gimana Mas? Mungkin usianya ya sekitar 40-45 lah. Bawa anak itu usia 8 tahunan. Dan di sono juga banyak orang, gitu loh. Cuman yang saya tanya itu, orang itu. Tapi orang itu kayak nggak ngeliat saya. Bahkan karena saking penasarannya, saya sentuh itu nggak bisa. Tembus. Jadi kita banyak yang nyentuh kabut gitu loh, nyentuh bayangan gitu. Di situ saya pikir, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini saya, mohon maaf, ya ini ya. Ini saya yang sudah jadi roh, sudah jadi arwah, atau orang itu yang memang Jangan-jangan saya udah meninggal nih gitu kan? Itu saya berpikir seperti itu Mas. Kalau ketika nyentuh ini nggak bisa, saya berpikir seperti itu. Jangan saya udah meninggal. Saya di pinggir motor itu duduk ya. Saya tadi nggak ngalamin kejadian apa-apa. Lo bisa meninggal gimana gitu. Saya tepuk ini masih sakit tapi terasa sakit. Itu berarti bukan saya belum meninggal nih gitu kan. Nah ketika orang ini udah ini, saya nanya satu orang lagi untuk meyakinkan saya gitu kan. Orang itu pun dengan respon yang hampir sama kayak gitu juga. Begini nyengok, megang bulu kuduk, merinding begini dianya. Terus jalan buru-buru, setengah lari. Dalam hati, lah mereka manusia atau bukan dalam hati saya itu. Nah dari situ saya sempat terdiam tuh agak lama tuh di situ, udah mungkin 10 menit lah gitu kan. Sebelum saya ngelanjutin perjalanan, saya istighfar di situ banyak Mas. Ini di mana? Ya Allah tolong saya gitu kan. Ini di mana? Saya pengen menemukan tujuan saya nih, jalan yang benar yang mana. Saya selah motor lagi, saya jalan lagi. Mereka ramai tapi tetap nggak menghiraukan saya. Bahkan ada orang jalan, nyebrang jalan. Saya ingin motor pun tembus. Nabrak nih, tapi tembus. Di situ saya sempat berhenti sebentar. Ya Allah ini mah bukan orang kan. Tapi dipikir, tapi kok mereka tetap ngerayain Lebaran juga gitu. Tapi kedengeran nggak pada ngomong apaan sih? Ngomongin denger. Ngomong apa yang didengar? Ya ini Lebaran besok gitu. Dialeknya Sunda saya nggak tahu ini ya, cuman ya. Oh bahasa Sunda? Oke. Itu. Besok Lebaran besok ini gitu kan. Bahkan ketika orang yang kedua itu merinding begini nengok, itu lari gitu kan, setengah lari gitu. Merinding gitu denger ini saya ketika saya sentuh begini merinding. Saya juga merinding nih dengar ceritanya nih. Nah dari situ saya sih nggak sempat yang lihat masjid atau apanya, saya nggak sempat. Pikiran saya harus buru-buru keluar dari sini. Saya gas lagi motor. Itu ketemu ini semacam rest area gitu, poskomudik. Poskomudik sebelah kiri ya bangunan inilah, bangunan tenda-tenda gitu sementara. Ada yang dagang segala macem gitu kan. Tapi nggak ada yang istirahat tuh waktu itu. Nah, karena saya pendatang di kota, waktu itu sebenarnya nggak percaya kalau nanya di jalan itu bukan sama polisi atau apa. Sebenarnya itu trik Mas. Saya nggak punya SIM tuh. Kalau nanya ke polisi kan, mereka yakin jadi nggak nilang saya gitu pikirannya waktu itu gitu kan. Nah ketika ada polisi di mobil Dabar Gardan itu yang 44 itu, saya tanya, misi Pak, saya ketok. Tapi mobil ketok itu bisa, dok, misi Mas. Dan si polisi itu nengak, tapi ngelanjutin telepon lagi. Polisi, bentuknya polisi biasa. Saya tanya, Pak, misi Pak, mau nanya yang ke Bandung mana ya Pak? Nggak respon juga sama. Kayak bapak-bapak yang tadi saya temuin yang menuju ke masjid itu. Bahkan saya tanya, saya yakinin saya sentuh begini juga, tembus juga.
polisinya transparan juga? Tembus juga. Pak, nah ketika tembus, saya nggak berani nanya lebih dalam. Wah, berarti sama kayak yang tadi. Ada temennya. Polisi ini waktu itu masih main HT, maaf. HT saya pikir, oh nungguin selesai dulu mereka menikah lewat HT mungkin itu, baru saya tanya. Tapi ketika selesai dia main HT pun tetap nggak respon. Responnya sama, megang bulu kuduk. Ketika saya nanya, muncul suara dari saya, pasti dia begini. Megang bulu kuduk. Ada temennya, datang tuh 2 orang, polisi, jalan kaki itu. Saya tanya juga, mereka ngobrol soal, wah ini hari ini belum puncaknya nih, besok malam baru puncaknya. Itu kan. Saya tanya juga dengan pertanyaan, misi Pak, mau tanya yang arah ke Bandung mana? Sama begini juga. Dan saya sentuh juga, itu juga Pak, Om, transparan juga. Dari situ saya berpikir, ini bukan di alam manusia yang terlintas di saya. Saya yakinnya saya masih hidup. Tapi ini bukan di alam manusia. Oke, ketika itu saya selam motor lagi, saya jalan lagi. Pikiran saya harus keluar dari sini. Itu jalan mau turun, Mas. Jalan itu turun, keluar dari perkampungan itu tuh. Saya pikir di depan, wah ini udah keluar dari kampung ini nih. Itu kan ya. Tapi hutan itu malah semakin lebat ke dalam itu. Jualan nikung, tanpa penerangan sama sekali. Itu turun kok kayak semacam lembah, sawah gitu. Tanah lapang lah gitu kan. Itu saya itu dengar suara knalpot. Saya pikir, wah mobil nih jalan raya nih gitu kan. Ini kali gitu kan ya. Saya terus gitu kan, saya kuas tarik lagi. Tapi yang saya jumpai itu ada pesawat. Pesawat terbang tuh rendah sekali. Mungkin kalau diukur dari tempat saya jalan bawa motor itu, di atas saya itu mungkin sekitar 20-30 meter lah. Kan nggak lazim lah. Cuman tetap lah di sini ada bandara di mana gitu kan. Menuju ke sana, saya ikutin pesawat itu. Biar motor kan, nggak mungkin kan Om ngejar pesawat. Cuman asumsi saya di sana pasti ada kehidupan, ada bandara atau ada apa gitu kan. Saya kejar terus, tapi pesawat itu nggak lazim, bermanuver kayak motor parkir itu loh, balik lagi gitu. Dari itu saya rem, lah ini besaran pesawat atau bukan gitu kan. Tapi ya gemuruh, ya lampu pesawatnya itu nyata gitu. Balik lagi ke arah yang berlawanan. Gitu. Pesawatnya muter balik? Muter balik. Kan saya bilang, lah ini kok pesawat muter balik, bermanuver. Muter balik gitu. Nah, saya berhentiin motor kan. Ini bandaranya di mana gitu kan. Di Subang emang ada bandara? Ada bandara nggak Om? Subang itu, waktu tahun itu. Setahu saya nggak ada ya. Nah, saya teringat Om, waktu itu tuh ada, mungkin berapa bulan sebelumnya itu ada pesawat hilang. Berita pesawat hilang, kecelakaan, lost kontak tuh. Di Subang? Di Subang. Saya asumsi saya mungkin di daerah situ gitu kan. Dari situ semakin yakin saya di hati saya bahwa ini bukan alam manusia. Ini bukan alam nyata gitu kan. Dan di situ itu yang saya heran itu. Pas tadi di Pamanukan segala macam udah malam ya. Tapi di situ tuh suasananya kayak sore. Saya lihat jam itu jam setengah 12-an. Setengah 12. 23.40-an. Di situ tuh. Saya pegang jam tangan, saya keluarin HP. Tapi nggak ada sinyal. HP saya masih Nokia 6600 itu Om. Saya nggak ada. Saya mau ambil foto. Takut. Di situ gitu, takut ada yang kelihatan di kamera gitu kan. Cuman bener-bener nggak ada sinyal. Saya sempat coba telepon pakai panggilan darurat ke teman saya yang tadi bareng berangkat itu, Mas S ini. Itu nggak ada sinyal sama sekali. Bahkan panggilan darurat itu satu
6 ya waktu itu panggilan apa sih namanya itu, operator Telkomsel, itu juga nggak bisa. Di sinyal nggak ada di situ. Ini nggak ada orang-orang lagi ya? Nggak ada orang di situ. Benar-benar hutan aja, sawah. Bener tanah lapang di situ. Jadi suasananya itu kayak 6:30 antara matahari mau tenggelam tuh. Suasananya begitu. Tapi saya nggak ngeliat matahari, cuma ada sinar itu kayak gitu. Dan saya balik lagi tuh. Waduh, pesawatnya balik. Waduh, ini bukan ini. Dorongan itu semakin kuat, jangan di sini. Dan saya jalan tuh. Itu selalu ada yang ngikutin saya di belakang. Suara tapak kaki 4, letak. Saya berhenti, ikut berhenti. Saya tengok, nggak ada. Saya jalan, tapak lagi. Saya berhenti. Saya sempat cek ban, apa ada paku atau apa, nggak ada tuh. Saya jalan lagi. Itu saya gas motor sekencang-kencangnya. Saya nggak ngeliat lagi speedometer. Saya kencang-kencangnya, ketemu saya kuas terus. Kalau asumsi saya memang harusnya ngelewatin kampung yang tadi, yang saya lewatin. Cuman waktu itu saya nggak ngeh ya. Tapi sampai di jalan yang awal ini tadi, Mas, mungkin sekitar ada kali 20 kiloan gitu ya, sampai di titik awal yang ini tadi. Nah, di situ saya berpikir, saya harus balik lagi, nggak usah lewat jalan yang 3 ini, gitu kan. Harus balik ke sana lagi. Cuman saya juga merinding juga Om di situ. Wah, iya bener kalau itu jalan keluar, kalau ternyata itu jalan masuk, bukan di situ jalan keluarnya gimana? Saya berhentiin motor, saya dengar ada nyari suara apa sih? Ada suara kendaraan lewat nggak nih? Dan di situ ada rumah, karena itu ada rumah penduduk di pertigaan ini. Ya suasananya sama waktu awal saya ini. Saya beraniin ngetok segala macam, itu rumah sepi, nggak ada yang keluar sama sekali. Rumahnya kayak gimana? Rumahnya itu kayak apa ya? Rumah gedong sih, rumah gedong. Tapi arsiteknya itu kayak dulu lah gitu lah, rumah bangunan dulu gitu kan. Oke. Rumahnya gedong, itu kan nggak ini tuh. Saya sempat duduk, terus saya berpikir, yang 2 ini jalan salah nih. Nah, yang ketiga ini mungkin yang benar. Dari situ, berarti inilah udah. Bismillah, ini yang benar. Saya nyalain motor lagi. Saya masuk ke sini jalan yang ini. Masuk, jualan juga gede, aspal biasa. Tapi kembali lagi Om, di situ saya nggak nemuin motor sama sekali. Mobil apa, padahal waktu itu riuhnya musim mudik tahun itu lagi puncak-puncaknya lah musim mudik. Dan tetap di sini pun saya nggak nemu sinyal sama sekali. Udah pencarian manual itu kan ya, nggak nemu sinyal. Ketemu hutan. Kalau yang awal ini kan hutan pinus ya. Kalau ini lebih lebat lagi hutan. Hutan benar-benar hutan. Suara jangkrik, apa yang itu lolongan serigala. Panjang itu. Makin merinding saya Om. Ini bensin tinggal dikit lagi, ngisi dari Bekasi Om saya. Tapi sebenarnya sampai lah gitu kan. Saya gas lagi. Itu dari jauh kedengeran suara orang riuh. Itu kan. Suara orang riuh kayak suara pasar malam gitu. Jadi wah ya orang gitu kan. Wah ini kampung mungkin. Cuman di hati tetap masih ada keraguan. Bismillahirrahmanirrahim, ini kampung beneran gitu. Saya gas lagi kencang motor. Itu masuk. Kayak apa sih namanya? Jalan lebih besar. Masuk. Tapi di situ cahayanya kuning Om. Masuk cahaya kuning. Dari situ ada orang lewat. Cuman itu bikin saya takut Om. Kuning.
baju mereka kuning, tubuh mereka kuning, rambut yang perempuan kuning, wajah semuanya kuning. Dan di situ yang warnanya nggak kuning, itu cuman anjing. Ada binatang anjing tuh. Itu terus gonggong, woi, itu anjing hitam. Saya nggak tahu ya apa anjing itu bisa lintas alam atau apa, saya nggak tahu. Tapi anjing doang itu warnanya hitam. Kan saya pikir, ini manusia kok begini gitu kan. Cuman rasa lapar itu udah luar biasa Om. Karena dari saya buka puasa karena udah semangat mudik tadi review sebentar, itu saya nggak makan Om. Nanti makannya di jalan aja gitu. Buka minum air, kurma udah. Pikirnya nanti makan di jalan. Udah lapar banget itu Om. Pengen makan. Nah, ketemulah keramaian Om. Jadi kayak alun-alun. Banyak orang di situ. Tapi kembali semua orang tuh warnanya kuning. Orangnya kayak gimana? Orangnya normal Om. Tapi warnanya kuning. Warnanya kuning. Dan muka mereka itu datar, non ekspresi. Datar gitu. Saya tanya ya, di pinggir jalan misi Pak. Tapi datar, muka datar, nggak ada senyum sama sekali. Misi Pak. Itu, ke jalan. Tapi tetap di hati saya, ini bukan manusia. Masa manusia warna kuning? Saya sih ucak-ucak gini Om. Entah. Apa mata saya yang udah terlalu lelah atau apa. Saya ucak-ucak semua. Tetap kuning. Dan herannya di situ, di alun-alun itu Om. Besar Om alun-alun itu. Megah kota itu. Tapi nggak ada satupun kendaraan. Jadi yang lewat di motor saya toh. Kok ini nggak ada mobil parkir, motor parkir, itu nggak ada sama sekali. Ini mereka yang saya lihat ya, itu ya jalan kemana-mana itu jalan kaki, nggak ada kendaraan. Tapi ini jalan itu aspal, halus. Karena udah saking lapar banget Om, nggak ketahan. Saya milih satu warung yang dari beberapa warung itu yang di situ, warung makan. Saya masuk, mempersilahkan si mbak penjaga warung. Tapi ya sama tampilannya, kuning semua. Mempersilahkan nyuguhin makanan, tapi saya lihat makanannya juga kuning semua. Makanannya apa? Terus saya minta pecel ayam gitu ya. Bentuknya ya ayam tapi ya kuning. Nasinya kuning. Di situ saya lihat ada beberapa lauk pun sama kuning. Jadi makanan tuh kuning semua di situ. Karena saya pikir saya doain biar ini gitu kan ya, biar nanti berubah ini gitu pikiran saya. Tapi ketika sudah disajikan, dibilang silakan. Tapi yang terperanjat matanya teteh-teteh itu. Pas mempersilakan tetap datar, tapi terperanjat begini, terus menjauh. Saking laparnya, saya baca doa makan, saya baca doa ini, saya bolak-balik, tetap warnanya kuning. Dari itu saya, ada nggak selain ini gitu kan? Tapi dia udah menjauh. Dan kanan kiri saya ada yang makan pun pergi juga, menjauh. Saya dicuekin, mereka semua menjauh. Makanannya diambil, bapak menjauh. Hampir mau saya makan Mas itu, karena saking laparnya. Tapi ketika saya berdoa, saya ini warnanya tetap kuning, saya urungkan niat itu. Wah ini bukan makanan manusia, gitu kan. Takutnya kalau saya makan, saya nggak bisa balik, nggak bisa keluar. Karena dari tadi nyari jalan keluar pun nggak ketemu-temu, gitu kan. Mau saya bayar itu, saya bayar. Geleng mereka. Mbak-mbak ini dari kejauhan itu, di pojok warung itu, geleng, begini. Tapi tetap ngeliat ke belakang saya. Saya nengok begini, gitu kan, tetap cuma geleng. Nggak saya makan, saya keluar lagi. Saya selah motor lagi tuh. Itu motor sudah ngeres. Waktu itu sekitar jam 12-an ya malam itu. Sudah ngeres. Saya selah 2-3 kali mau menyala, resin ke atas. Saya nyala lagi, waduh motor udah tinggal dikit bensin ini. Pikiran saya nyari pom bensin.
Tapi apakah ada di sini pom bensin, orang motor, mobil aja nggak ada, kendaraan nggak ada. Jadi tetap saya terus berdoa terus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya salah lagi udah jalan tuh. Saya sempat puterin itu kelilingan kota itu. Megah sekali kota itu, Mas. Gemerlap kota gitu ya. Tapi tetap pencahayanya itu ya kayak waktu yang tadi itu, kayak antara maghrib itu. Jadi kayak matahari itu kayak ketahan gitu. Di fase itu aja gitu. Warna kuning gitu ya? Kalau makhluk yang di situ semua kuning. Kecuali anjing yang menggonggong itu. Warna hitam ya? Warnanya hitam. Tapi Mas nggak pakai kacamata kayak saya kan? Enggak. Ini kuning semua soalnya ini. Helm pun sempat tadi ya saya buka kacanya, saya lapin terus saya nggak pakai helm. Mata saya kucek-kucek kuning. Yang itu makhluknya kuning semua. Saya jalan lagi, saya kira megah sekali kota itu, tapi saya lihat memang yang pom bensin apa itu nggak ada. Mereka tetap riuh berinteraksi. Ada segerombolan nih, anak-anak seusia saya gitu kan, lagi ini ngumpul, nyebrang. Saya samperin, mau saya tanya gitu, jalan keluar kemana gitu. Misi A, jalan keluar kemana ya? Mereka yang tadinya berinteraksi berbalik begini, begitu kan ya, pergi menjauh. Saya dicuekin. Lah ini mau nanya ke siapa? Kok begini, kok saya dicuekin lagi saya dicuekin gitu. Dan begitu 2-3 kali saya temuin bergerombolan, bahkan saya baru deket mereka pergi. Namanya ya layaknya kita kalau kayak malam hari libur gitu kan, pada ngumpul di alun-alun gitu. Mereka pergi, lagi duduk pun pergi. Gitu. Karena sudah, saya pikir wah ini nggak ada artinya nanya. Dan saya pikirnya pun, ya kalau nanya nggak disesatin sama mereka. Kalau disesatin, nah di situ saya berpendapat. Jadi tetap harus sesuai keyakinan hati saya. Melangkahnya kemana sesuai keyakinan. Jangan nanya lagi udah. Ya kalau benar. Kalau disesatin, tambah jauh lagi nanti. Saya jualan, motor saya geber, jualan raya, jalan gede bagus. Saya geber. Dari kejauhan juga banyak orang. Cuman ya kembali lagi, ini bukan manusia, jangan berhenti, udah nggak ada artinya. Baru tuh udah semakin lapar itu. Saya jalan lagi sampai itu nemu kayak mungkin apa ya, kayak kalau orang Jawa bilang tuh kayak keratonnya gitu. Bangunan besar, megah sekali di situ. Banyak penjaga di situ. Jadi mereka itu kayak pasukan zaman dulu itu. Kalau sekarang kan pas Pampres kan jaga di istana negara kan pakainya senjata, senapan gitu ya, senapan serbu. Gitu. Kalau mereka enggak, pakainya tombak, terus pakai apa sih namanya, perisai ya. Nah itu, yang jaga tuh begitu. Tapi kalau secara ini analisa saya, mereka udah modern gitu, bentuk bangunan, taman itu udah modern. Tapi nggak ada kendaraan doang di situ. Nemu bangunan gede itu, saya pikir coba saya berhentilah dulu di sini. Saya tanya lagi. Saya tanya sama prajurit itu, ini sih Pak, mau nanya, prajurit itu begini, datar, kayak robot ya, nengoknya kayak robot gitu, ngeliatnya set, balik kanan dia, cet, langkah tegap tuh, balik kanan, pergi menjauh. Dan yang lain masih stay di situ, cuman yang saya tanya doang. Saya lewatin satu orang, satunya lagi saya tanya, responnya sama begitu juga. Ngelihat saya, kalau yang pertama itu nggak ngelihat saya. Bahkan saya sempat sentuh begini ininya, apa sih namanya, perisiannya itu. Nyata Mas, nggak tembus kayak yang tadi. Petek, nyata. Tapi mereka cuekin saya. Menjauh. Sebenarnya udah haus, laparnya udah luar biasa. Dari tadi nahan panik Mas. Tambah haus kan. Nah dari situ, wah udah ini nggak bisa ditanya, nggak bisa di sini. Saya harus sebisa mungkin secepatnya saya harus keluar dari sini. Ini bukan alam saya. Saya kembali lagi ke motor, saya salah lagi, Memang motor dari tadi nggak ada kendala, sama sekali alhamdulillah nggak ada kendala. Saya jualan lagi, saya puas, kenceng gitu.
itu buka itu ada satu jalan, kan ini jalan muter gitu ya, ada satu jalan itu yang apa sih namanya, kayak feeling saya gitu, udah lewat situ gitu kan ya. Saya masuk ke situ, nemuin hutan lagi mas di situ, hutan lebat segala macam. Waduh, ini masanya saya ngelewatin hutan lagi di mana ada pom bensin. Motor udah semakin ini, udah semakin tiris. Saya gas lagi, udahlah. Sesampainya pikiran saya gini, motor habis bensin di situ, walaupun itu di tengah hutan. Udah saya matiin, saya tidur di situ. Saya nunggu siang, nunggu ada bantuan, nunggu ada ini, pokoknya di situ. Tidur dulu, istirahat dulu, udah saking capeknya, lapar juga, pokoknya di situ. Istirahat, sholat, apa pokoknya di situ. Saya jalan lagi itu ketemu hutan, lebatnya melebihi lebat dari hutan-hutan yang sebelumnya tadi itu. Kanan kiri hutan, bener-bener itu hutan lebat, tapi jalannya herannya jalannya halus. Jalan itu bener lubang sedikit pun nggak ada di jalan itu. Iya, halus juga ya. Saya gas lagi, saya doa terus. Kita ketemu jalan manjak karena tuh, manjak terus jadi kayak ngelewatin bukit gitu ya. Nanjak terus turun, nah itu ngarai di situ kayak apa sih namanya, lembah turunan itu motor sudah semakin tiris, udah berebet di situ, udah bagus, pokoknya udah jam 12 lewat lah itu. Saya sempet ya karena udah habis nih gitu kan, waduh di sini mungkin saya gitu kan, pikirnya udah macem-macem, ini keluarga pasti nyari saya di sini udah berapa lama. Teman saya yang tadi misa pasti udah nelponin saya cek HP tetap tidak ada sinyal. Saya salah lagi di sini, saya tiupin tuh tangkinya. Saya salah lagi, ngeret, nyala, mati. Wah ini udah habis bensinnya. Saya pakai cara lama, saya iringin tuh tangki itu. Saya iringin, saya cuk, saya salah, masih nyala. Saya turun, tiba-tiba angin kenceng banget mas. Seumur hidup saya belum pernah ya nemu angin sekencang itu, ngulek. Itu saya terbawa masuk ke dalam situ, karena posisinya turun. Kita nggak mungkin ngerem, udah ngerem, wah posisi kan masuk ke angin itu. Wah astagfirullahaladzim, digulung mas di situ. Kayak angin puting beliung itu loh, digulung di situ. Muter kencengnya nggak kira-kira. Allahu Akbar. Tapi motor posisinya tetap nyala, walaupun berbet nyala. Kencengnya udah ngelihat kanan kiri itu udah pasrah di situ tuh. Tingkat kepasrahan saya di situ udah pasrah gitu kan. Apa ya saya mau di sini berakhir gitu, saya pikir segala macam, pasrah. Tapi keyakinan di hati sekecil saya tetap enggak, ini belum saatnya, kamu enggak mati di sini gitu kan. Cuman di sisi lain ada tetap, apa ya beneran di sini gitu kan. Itu ada kegulung lumayan lama, terus saya kayak ditendang. Bang gitu ya. Pokoknya ada hentakan kenceng lah. Bus kenceng sekali ya. Bus keluar. Dan motor tetap kenceng banget. Itu dorong sekenceng-kencengnya itu motor. Gitu ya. Langsung tetap alhamdulillah gitu ya. Tarik ke sana. Tapi kan motor posisi udah berebet. Nah, ketika turun bukit itu nemuin jembatan panjang. Jembatan panjang itu saya lewati, masih sembari berdebar. Motor udah semakin dadet. Wah. Sayup-sayup dari kejauhan itu, saya ngeliat kayak cahaya obor. Saya ini memang jalannya lewat situ gitu kan. Cuman dari kejauhan mungkin sekitar 100 meteran lah gitu kan, mungkin 100-200 meteran lah. Saat ke situ, itu sudah bener ada warung. Saya kedip-kedip segala macam, itu memang warung. Nah, di warung itu saya berhenti, memang saya nyari bensin gitu kan. Itu ada sosok kakek-kakek pakai pakaian itu orang Sunda zaman dulu itu. Serba hitam, celana segini. Kalau kita bilang itu namanya kalongan. Kalau di kami ya, punya baju kalongan gitu. Pakai topi anyaman itu, capi ya, apa sih namanya? Caping ya kalau dibilang ya.
itu. Posisinya berdiri di depan warung itu, pegang obor dan pegang bensin, botol topi miring itu loh, 1 botol itu. Ngisi kayak jual bensin warungnya, iya jual itu, iya jual kasep bahasanya gitu. Saya minta beli 5 kayak gitu, wah nggak ada, tinggal 1, tinggal ini tok gitu kan. Dan dari situ ya udah nggak apa-apa kayak gitu kan, saya buka tangkinya, saya ini diambil lagi. Saya coba melihat mukanya gitu si kakek gitu ya, samar gitu. Jadi nggak ada penerangan lampu nggak ada, motor tak matiin ya, ngisi bensin, penerangannya obor ini. Semakin saya melihat begini, obornya ditinggiin, jadi samar, muka itu samar. Pikirannya gini, kalau bukan manusia mana sih ada bensin, kan gitu. Udahlah, positif thinking aja gitu kan. Sudah diisi, saya bayar itu, saya ngeluarin uang 100 ribuan. Kakinya bilang, waduh, nggak ada kembaliannya nih kasep gitu kan. Yaudah nggak apa-apa kek, buat kakek aja gitu kan. Saya ada bensin juga, udah alhamdulillah dibantuin kakek. Dari tadi saya nggak nemu pom bensin kek, saya bilang gitu kan. Tapi kakek itu nggak mau. Wah ini nggak, harganya nggak segini, waktu itu bensin itu 5 ribuan ya. Nggak segini, nggak mau saya, nanti saya jadi punya utang sama sampean. Lah saya nggak ada uang lagi, nggak ada uang kecil kayak, emang adanya itu, udah buat kakek aja nggak apa-apa. Kakek itu tetap ngotot. Tapi semakin itu tadi, saya sembari mancing lihat mukanya sebenarnya, tapi semakin begini, obornya naik. Nggak mau terima uang itu dari saya. Terus beliau nanya, adanya berapa? Saya gitu kan, ada recehnya berapa? Ada 2.000 kek gitu kan. Ya udah itu aja, kata si kakek. Wah nanti kalau begini saya jadi punya utang sama kakek. Enggak, kita nggak ada utang, kita udah impas gitu kan. Udah nggak apa-apa buat ngelanjutin perjalanan. Saya kasih tuh 2.000. Tadinya saya berpikir kayak punya minum nggak, kayak jual minum nggak. Tapi posisi warung itu udah ditutup. Udah itu tinggal kakek itu pintunya kebuka, gelap mas, itu gelap. Di dalam warung itu saya lihat. Kalau di luar ya itu cahayanya masih kayak tadi antara maghrib itu. Saya pikir ya kalau beneran manusia, di hati itu masih ada kejanggalan manusia atau bukan gitu. Ya kalau beneran manusia gitu. Udahlah nggak usah gitu. Ya saya kalau begini saya mengucapkan terima kasih gitu kan. Ya udah sama-sama kasih, hati-hati di jalan, pesan kakek itu. Saya selah motor itu, misi saya ngucapin misi kayak ya saya selah. Itu saya baru jalan mas, baru sekitar 10 meter. Saya naik ke belakang, warungnya udah nggak ada, sama kakek itu nggak ada. Bisa langsung saya bilang, astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Saya gas motor kenceng-kenceng. Pokoknya saya harus menjauh dari situ. Itu sampai jalan itu mengecil, ketemu jalan besar. Ketemu jalan besar, saya tambah gas lagi, tetap masih belum ada motor apa belum ada. Dan seingat saya, itu seperti ada dimensi ketika saya melewati jembatan konstruksi baja itu loh. Kali itu besar, kali itu gede, lewatin itu. Nembus kayak yang kabut itu tadi itu. Begitu nembus, seret, gelap. Nggak kayak tadi kan kayak suasana itu ya, gelap, normal, tapi masih gelap itu. Penerangan lampu motor puas terus. Itu tiba-tiba muncul itu muncul ada cahaya dulu tuh. Dari seperti ada cahaya fokus itu tuh. Pet. Itu maksudnya di mana mas? Di belakang gedung sate. Hal pertama yang saya ingat, kenapa itu di gedung sate? Plot begitu keluar terang, saya ngeliat gedung itu loh. Itu gedung sate kan atasnya ada lampu gitu ya. Lah ini di mana gitu kan? Itu di belakang gedung sate Bandung. Keluarnya di situ. Padahal tadi di bukit-bukit. Di bukit-bukit. Saya pernah tahun berapa itu ya, keliling Bandung. Saya nggak nemuin waktu itu. Ke belakang sampai ke Lembang itu nggak seperti yang saya lewatin gitu. Kalau memang itu jalur Lembang gitu. Nah, ketika di belakang gedung sate, saya juga masih ini bener nggak nih gitu kan ya. Saya berhenti. Ini mah bener Bandung, motor ramai itu udah mas di situ.
motor, mobil gitu kan. Alhamdulillah, ini beneran Bandung kayaknya gitu kan ya. Itu baru HP tuh kayak baru dapat sinyal gitu loh Mas. Patet banyak apa sih namanya? Bekas panggilan gitu kan, tak terjawab gitu, ada panggilan tak terjawab tuh di situ. Kakak saya manggil gitu ya, geter. Tapi saya belum angkat itu. Tapi intinya udah nemu Itu sinyal. di Gedung Sate jam berapa? Malam? Itu ya hampir jam 1. Jadi rentang waktunya gini Mas, kayak melipat waktu gitu ya. Pas di itu kan setengah satuan ya. Jadi sekarang kalau itu memang posisinya itu di Subang kota. Jadi antara jarak Subang dan Gedung Sate itu ditempuh 20 menit sampai setengah jam ditempuhnya. Jadi kayak ngelewatin dimensi, ngelipat waktu gitu. Kalau dicek di map nggak masuk. Lah begitu sampai di ini Bandung itu, keyakinan saya tetap ini Bandung, tapi keraguan saya lebih besar bahwa bukan, ini masih alam yang tadi pikiran saya itu. Saya sempat berhenti di pinggir jalan, saya lihat mobil apa normal gitu kan. Wah ini kayaknya beneran Bandung, Gedung Sate ini. Saya jalan lewatin Gedung Sate itu. Jalan pelan tuh gitu kan. Gedung Sate, laparnya masih luar biasa. Agak beberapa kilo dari situ tuh ada warung Kuningan itu. Saya berhenti di situ. Tapi dengan tetap masih pertanyaan yang sama. Ini alam beneran apa bukan gitu. Lah, saya isi mang ya. Ada Indomie rebus, ada. Dibikin Indomie rebus. Saya lihat yang dia jual Aqua segala macam. Wah ini mah udah alam dan warnanya nggak kuning kayak yang tadi. Aku emang ya, iya. Saya ambil, belum saya berani makan. Ketika Indomie udah jadi, saya baca doa di situ, baru saya minum. Wah ini udah bener nih gitu kan. Mang ini di Bandung kan ya? Iya ini Bandung. Lo sampean nggak mudik? Belum, nanti saya habis lebaran mudiknya gitu. Oh gitu. Saya mulai makan di situ. Wah iya deh nih. Udah alam bener nih gitu kan. Saya sempat ngobrol sama mamang-mamang Kuningan itu. Mang, ini kalau ke sana tadi kan Subang ya? Lah masih jauh Subang mah dari sini gitu bilangnya. Oh gitu, cuma saya nggak berani cerita. Setelah makan selesai, saya bayar, dikembaliin, saya lihat duitnya, oh udah normal semua gitu kan. Oh udah beneran Bandung ini. Saya pamit sama mamang itu ya jam 1 lah, jam 1 sekian, jam 1.15. Saya jalan lagi tuh. Cuma berhenti nggak lama, pikiran saya nyari masjid nih. Belum sholat isya gitu. Sampai saya masuk kota Bandung, Soekarno-Hatta tuh. Di masjid, saya istirahat. Saya tetap masih berpikiran soal kejadian tadi. Istirahat, sholat isya, sampai menunggu sahur. Ternyata di Bandung waktu itu belum lebaran. Gitu. Belum ada suara takbir. Saya sampai nunggu sahur selesai, terus sampai habis subuh tuh, sholat subuh, jamaah juga, selesai. Itu saya sempat ngobrol sama bapak-bapak tuh, ditanya, mau mudik Mas? Iya. Tujuannya mana gitu kan? Tujuannya Cilacap Pak. Oh, Bapak nggak mudik? Saya mah dekat gitu kan. Kampungnya mana Pak? Saya Subang, Bapak itu bilang. Subang kalau dari sini berapa jam Pak? Saya tanya gitu kan. Subangnya mana, dekat kotanya kata. Waktu itu ya dia jawab. Ya dibikin solo 3 jam lah. Katanya. Saya ngertek di hati mas 3 jam. Tadi saya cuma setengah jam sampai Bandung. Cuma saya pun nggak cerita itu. Oh iya Pak, gitu kan. Ngobrol-ngobrol basa-basi. Terus saya jalan lagi. Saya jalan lagi sampai Cilenyi, Nagrek turun, sampai ke daerah Tasik. Itu normal biasa udah ya, normal. Sampai Tasik mau masuk Ciamis. Saya lagi bawa motor kencang tuh, Gitu saya ketemu teman saya yang berangkat bareng itu. Dia bawa motornya agak pelan itu. Saya udah kelewatan, saya rem lagi kan.
nyet gitu kan. Dia berhenti, buka helm, kamu kemana aja sih, saya cariin tadi, saya tungguin, saya teleponin nggak, dia marah-marah lah dia sih. Nyet, tadi kamu istirahat nggak pas di jalan gitu kan? Lah enggak, saya mah gas terus, macet banget, parah banget kata dia gitu. Lah terus kamu sahur nggak? Enggak, saya nggak sahur, nggak puasa saya, begitu. Jadi dia yang berangkat bareng sama saya, istirahat cuman sekedarnya, ngisi bensin, jalan, bahkan nggak sahur, itu kesalip sama saya. Gitu loh. Saya kan seharusnya saya udah sampai Indramayu, udah sampai ini gitu kan. Padahal anak itu bawa motor itu kencang, kalau bawa motor ini gitu kan. Itu ketemu saya, dari situ ya dia marah-marah lah gini segala macam. Telepon segala macam. Saya telepon balik kok. Enggak, kamu teleponnya nggak aktif, nomornya nggak aktif dia telepon. Akhirnya pelan, terus masuk di pom bensin tuh. Ada kali pas lagi habis ngobrol itu, udah yuk nyari pom bensin aja gitu kan, istirahat bentar kata dia gitu. Gas, ada kali sekitar 2 kiloan, itu posisi udah siang ya. Sampai di pom bensin, dia di depan, saya di belakang. Di situ saya baru sadar, dari tadi sebenarnya masih ada yang janggal. RX King dari Subang sampai Ciamis itu hanya 1 liter, bahkan mungkin nggak ada 1 liter ya, 1 botol bensin itu tanpa berbet. Posisinya masih di rest, tapi tanpa berbet, tanpa kehabisan bensin. Padahal sudah sekarang Bandung sampai Ciamis saja berapa kilo? Kan? Itu kuat bensinnya. Tapi ketika saya sadar itu, lemes kaki saya, dengkul saya lemes. Motor saya tandanya saya ngelubrak. Wah kenapa Pak? Itu diangkatkan, ditaruh pinggir. Katanya saya lemes banget, kaki saya lemes, dengkul lemes. Padahal tadi pas di tempat itu saya nggak ngerasa lemes enggak. Tapi ketika itu nyadi malah justru lemes. Lemes joprak saya mas di pinggir itu. Dipinggirin sama teman saya. Udah kamu yang ngantri bensinnya, ya saya mau istirahat dulu. Lemes kaki saya. Itu terus menjadi pertanyaan mas. Itu nggak masuk akal. Karena waktu itu RX King itu udah sedikit dioprek mas itu ya. Bensin 1 banding berapa? 1 banding 6 mungkin. Karbu pakai kotak mas itu. Karbu yang gede itu kotak. Nah dari situ saya belum cerita tuh. Udah ngisi bensin, udah kan kalau lemes nggak usah puasa aja gitu kan. Minum aja, udahlah biarin lah gitu kan. Beransur-ansur di situ tuh baca istighfar, astagfirullahaladzim. Dari situ saya berpikir, wah, dipikir lagi, ini malah kayak kita ditolong sebenarnya. Dikasih bensin, bisa keluar dan sampai menempuh jarak segitu. Itu kalau teman saya nggak bilang udah berhenti dulu ngisi bensin gitu, mungkin saya nggak sadar bensin itu udah habis belum, saya nggak sadar masih terus ngegas. Berarti bensin terakhir yang kaki-kaki itu ya? Iya, yang mungkin nggak ada 1 liter itu. Jadi sekarang jarak dari Subang atau dari Bandung lah sampai ke Ciamis itu berapa kilo? Nggak mungkin RX King habis 1 liter itu. Dan itu belum habis waktu itu. Udah ini, itu agak lama saya beristirahat di situ. Kaki terus lemes rasanya. Sebenarnya apa yang Mas alamin ya dari Subang terus bisa keluar ke gedung sate? Terus tadi itu kenapa bakal ada di closing? Nah ini guys nih, kalau lihat di Google Map gedung sate ke Subang ya, tapi nggak tahu Subang dari mana, kira-kira aja sekitar 2 jaman ya. Mungkin kalau yang sana lagi bisa lebih ya. Dan itu nggak isi bensin, nggak masuk akal sih. Bensin. Nggak masuk akal sih mas. Dan pernah cerita-cerita ini ke siapa? Saya pertama kali ceritain itu ketika sampai kampung karena memang ditanya sama Pak De saya. Tadi kamu ngapain di jalan kenapa gitu. Oke. Saya cerita tuh segala macem. Terus kata Pak De saya, ya alhamdulillah kamu masih dikasih selamat. Pak De saya bilang, untung makanan itu nggak dimakan, kalau dimakan mungkin kamu nggak bisa balik lagi. Seperti itu. Terus saya cerita memang Pak De saya dalam tanda kutip ya, itu bisa
lihat yang seperti itu gitu. Dari situ alhamdulillah masih selamat, masih alhamdulillah gitu kan, ketemu ibu saya segala macam. Saya nggak cerita ibu saya, pertama kali cerita emang sama almarhum Pak saya itu. Dari situ baru kakak saya telepon segala macam tuh, kamu gimana sih di jalan kok gitu. Ternyata pas di jalan itu kakak saya itu sempat telepon saya berapa kali, memang itu nggak aktif. Terus telepon teman saya ini, lah si Alwan mana gitu kan, nggak tahu saya kepisah ini, jadi kan panik keluarga itu. Nah ya alhamdulillah syukur sudah sampai ini. Ketika saya telepon juga saya jelasin, udah nyampe kok, alhamdulillah. Karena itu pengalaman saya pulang mudik untuk pertama kalinya itu. Tapi pernah cerita ke temen nggak sih gitu, terus ada temen kayak yang nggak percaya ceritanya gitu? Ya, termasuk istri saya. Oh, istri malah nggak percaya ceritanya? Nah, itu setelah saya menikah tapi ya. Waktu itu sebelum menikah ya, 2009 itu saya ketemu istri itu. Pernah sempat cerita. Kata istri apa? Masa sih gitu kan, nggak mungkin lah gitu. Segala macam itu. Tapi gimana Mas Alwan? Ya udah biarin aja gitu ya. Ya Tahu udah juga biarin yang aja, penting. cuman tetap gini Mas, timbul pertanyaan sampai sekarang itu mengenai kehidupan, keseimbangan kehidupan. Artinya memang di alam kita tinggal ini ada beberapa dimensi lain, alam lain, dan ada penghuni-penghuni lain gitu. Mas Alwan sendiri juga sebenarnya bingung ya, apa yang dialamin saat itu? Sampai sekarang saya belum menemukan jawabannya, itu benar alam ini atau apa, itu saya belum menemukan secara logis tuh. Nggak nemu, memang itu nggak masuk di logika. Itu satu-satunya sekali ngalamin kayak gitu ya? Ya, ngalamin itu. Dan ketika arah berangkat, itu kan ya, arah berangkat ke Jakarta lagi, saya nggak berani malam, siang, dan itu dari Cilacap, kampung saya sampai ke Jakarta Utara, ereking saya itu habis 3 tangki, oli samping 2 botol. Beda sama yang pas pergi ya? Beda sekali, jauh Pak, sekali. Seakan-akan Bahkan jaraknya oli jadi lebih samping dekat. pun saya nggak ngisi. Oke. Nggak ngisi oli samping. Nah ini mungkin banyak yang nanya juga ya. Sebenarnya tadi tuh kenapa? Di sini nih yang pas awal-awal tuh. Gini Mas, nggak tahu tadi ketika masuk ke naik tangga itu memang ada yang lintap masuk. Saya pikir wah bayangan tok gitu. Tapi semakin ke sini tuh muncul ketika sudah on air, itu muncul set di samping. Dan ngomongnya emang bahasa Jawa gitu. Terus saya ditarik, makanya bah diam dulu gitu. Saya nggak tahu beliau siapa gitu kan, itunya asal usulnya, tapi mungkin harusnya om yang lebih tahu seperti itu. Sosoknya kayak gimana? Sosoknya nenek-nenek pakai kemben Jawa, sudah putih. Kalau usia normal mungkin sekitar Abu Desa itu 90-an segituan. Ngomong apa tadi? Ya ngomong intinya ya kayak orang ngajak kenalan, cuman nggak saya respon gitu, Mas, terus saya ditarik. Terus bilang jangan di on airin ya gitu. Maksudnya ojo mbak langsung nih, ojo mbok ceritake, ngono memang tadi pesannya. Itu temen semakin ke sini saya ngobrol sama jenengan itu sama sampean, semakin gini kok. Semakin humanis beliau. Seperti itu. Karena ya beberapa juga bilang ya, ketika syuting lihat sosok-sosok nenek itu gitu. Tapi sebelumnya memang saya belum tahu loh Mas, itu ada sosok itu. Sebelumnya memang sebelum berangkat sini saya belum tahu gitu. Tapi nggak bawa gayung ya? Nggak. Oke. Terus ini Om, Apa tuh? saya mau sampaikan pesan gitu ya. Siapapun kakek-kakek itu yang kasih bensin ke saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Saya nggak tahu beliau itu manusia atau bukan, tapi yang jelas beliau adalah makhluknya Gusti Allah. Nah di forum ini saya mengucapkan banyak banget terima kasih, saya bisa keluar dari situ. Dan ketika saya sudah sampai Jakarta, saya agak merenung lama itu. Memang gini, saya tambahin dikit ya, maaf. Memang gini, saya 3 hari sebelum pulang itu, waktu itu shift malam, saya itu ya sekitar jam 1 lah malam itu di daerah Jakarta Utara ada jalan Bogasari ya, orang bilang emang jalan itu
jalur tengkorak, cacing itu jalur tengkorak, banyak sekali kecelakaan di situ. Saya pulang kerja niatnya mau nemuin teman saya di daerah Tanjung Priuk itu, saya lewat situ. Itu memang saya nenek-nenek. Itu tapi saya ngehnya itu setelah saya nyampe Jakarta ya. Mau nyebrang itu kesusahan dia. Bahkan saya udah kelewat, saya berhenti. Nenek-nenek mau nyebrang, dari tadi ada mobil terus. Saya berhenti, motor saya matiin. Saya samperin tuh nenek, mau kemana nek? Mau nyebrang gitu. Tapi nggak bisa-bisa. Gendong dagangan tuh mau nyebrang bisa. Oh nenek mau nyebrang ke sana? Iya, saya seberangin itu. Saya seberangin sampai ujung. Dia ngucapan terima kasih, saya udah nek. Saya kembali ke motor setelah, saya tetap sempat nengok. Beliau itu misalnya begini. Engkau. Saya jalan. Nah, asumsi saya ingat saya juga, itu topinya, capingnya itu sama kayak yang digunain kakek-kakek yang ngasih saya bensin itu. Kembali lagi, saya ngucapin siapapun Anda, siapapun Mbah, kakek, terima kasih atas bantuannya. Saya ngucapin beribu terima kasih dan pesan moralnya adalah tetaplah berbuat baik. Kita nggak tahu kebaikan mana yang membawa kita menemukan kebaikan juga. Intinya tetaplah berbuat baik ke siapapun itu. Seperti itu. Oke. Makasih Mas Alon ya udah datang dan berbagi pengalamannya buat teman-teman ya. Nah, itu deh guys episode pada kali ini. Tetap semangat buat puasa, jangan sampai kalian bolong karena ulah sendiri. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.